Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my YouTube channel di Teteh Rara channel. Teman-teman, di video kali ini aku pengen berbagi pengalaman cerita aku, gimana cerita pengalaman pertama kali aku dapat endorse gitu ya. Dapat endorse itu setelah aku mencapai subscriber aku itu udah melebihi 10.000. Tapi emang itu katanya kalau aku berbagi pengalaman sama teman-teman aku itu emang standar gitu. Ada juga sih, ada yang 5.000 udah dapat endorse, tapi biasanya kebanyakan dari teman-teman ketika kita sharing-sharing memang di atas 10.000. Dan ketika aku udah, ya pokoknya udah lebih dari 10.000 lah, nggak tahu berapa, aku alhamdulillah pernah dapat endorse gitu teman-teman. Jadi pertama kali aku dapat endorse itu aku di DM melalui Instagram. Jadi buat teman-teman juga, kalau misalnya bikin video jangan lupa di deskripsi itu mencantumkan entah itu email yang aktif, atau kalau misalnya kalian buka endorse, ya jangan lupa ditulisin aja di bagian deskripsi gitu, mana yang bisa dihubungi, entah itu email yang aktif atau Instagram ataupun chat. Tapi kalau chat WA kayaknya kalau nomor langsung di publik rada-rada serem juga ya. Pokoknya minimalnya Instagram aja deh, kalau nggak email gitu. Dan jangan lupa juga akun media sosial yang kita punya juga jangan di private. Kalau Instagramnya di private kan susah gitu untuk dihubunginya. Terus ketika aku dapat pertama kali, sebenarnya yang aku cantumin di sana juga email, tapi aku juga mencantumkan Instagram. Nah pas saat itu aku di DM melalui Instagram, dan itu tuh ternyata udah lama banget. Cuma karena akunya itu nggak terlalu sebenarnya aku pribadi jarang banget ya main-main sosmed. Paling aku Instagram ada, tapi nggak terlalu yang aktif banget gitu. Ketika dapat DM itu sampai ketumpuk-tumpuk, udah hampir nyampe, nggak udah mau hampir setahun gitu. Dari ternyata aku tuh dapat DM itu dari pas bulan Oktober, kebuka dia itu nge-DM, nggak kebuka sama aku. Terus nge-DM lagi di bulan di bulan sekitar Januari, lupa deh, Januari apa Januarian. Terus ternyata belum kebuka juga, dan akhirnya kebuka, dia nge-DM lagi ternyata di bulan, antara sekarang bulan Juni, antara bulan Mei. Nah di DM yang ketiga itulah kebuka, dan alhamdulillahnya aku sih langsung, ya aku berpikirnya kalau emang ini rezeki aku masih bisa dikasih kesempatan gitu. Kalau misalnya enggak, ya udahlah, emang itu kesalahannya ada di aku gitu. Alhamdulillah di sana itu di DM itu dia ya pokoknya dia kalau misalnya bersedia, berkenan, silakan mengirimkan nomor WA biar langsung lanjut ke chat gitu, langsung lanjut jadinya komunikasinya melalui WA. Dan aku langsung ngasih nomor WA aku, dan alhamdulillah ternyata berlanjut langsung ke chat WA. Di sana setelah di chat itu, yang pertama kali aku jadinya dapat dapat endorse itu dari salah satu brand ya. Alhamdulillah dapat. Dan ini aku ngomongin endorse YouTube ya teman-teman, soalnya kan banyak banget entah itu endorse. Kalau jujur, kalau untuk endorse aku dapatnya itu di YouTube. Kalau sampel produk mungkin aku udah, ya adalah beberapa gitu, entah itu buat akun media sosial lainnya kadang ada gitu, tapi itu masih hanya sampel produknya aja yang datang. Kalau untuk endorse pribadi emang aku baru pertama kali di YouTube gitu. Nah setelah lanjut di WA, mereka memperkenalkan diri kalau dari mereka itu, yang chat aku itu marketing dari salah satu brand gitu. Dan ya alhamdulillah sih aku senang juga. Terus pas saat itu ya lanjut, dia memperkenalkan produknya. Terus dia meminta misalnya kalau bersedia untuk bekerja sama dengan mereka, minta dia itu emang mintanya nge-review, jadi hard selling gitu. Jadi satu video itu full aku nge-review produknya dia gitu, kalau misalnya berkenan. Terus ya setelah dia menjelaskan panjang kali lebar, pokoknya produknya begini, manfaatnya begini. Soalnya aku pribadi kan gini, walaupun ini aku pertama kali, nggak ujuk-ujuk karena aku senang gitu, aku harus ngeliat juga nih produknya yang aku
bilangin itu satu hal ya untuk aku pribadi, entah itu aku nge-review sampel produk ataupun itu ya kalau untuk endorse kemarin juga aku lihat dulu, pokoknya yang paling utama itu halal sama udah BPOM gitu, itu aja. Dan itu semua ternyata pas endorse ini itu produknya emang udah booming gitu, terus BPOM juga halal, pokoknya udah booming lah, jadi udah nggak diragukan lagi. Jadinya ya aku bersedia gitu. Yang pastinya pas pertama itu mereka setelah menjelaskan produknya, manfaatnya, terus apa yang harus aku kerjakan, akhirnya dia menanyakan juga nih yang paling bingung itu sebenarnya di sini, karena mereka menanyakan red card aku, jadi berapa nih gitu bayar red card itu apa ya, bayaran untuk satu video gitu, biasanya di satu videonya berapa gitu. Nah di situ aku rada bingung, ini harus aku bingung gitu menentukan harga, soalnya sejujurnya emang aku pertama kali gitu kalau untuk endorse ini berapa harganya gitu. Jadi pas saat itu akhirnya aku menjawab, aku mempersilahkan dari kakaknya dulu aja gitu. Jadi aku mempersilahkan mereka mengasih harga berapa. Nah setelah itu mereka setelah menjawab, setelah aku yang mempersilahkan dari mereka, akhirnya mereka mengasih, oh gimana nih kalau segini dari kami segini, kakak berkenan enggak gitu. Nah pas saat itu aku ini dari dia, ya alhamdulillah sih karena ini endorse YouTube ya, terus itu satu video full ya. Kalau untuk pertama sih kalau aku segitu ya udah alhamdulillah gitu ya. Terus aku sebenarnya pas itu segini, terus aku nyoba nego dulu nih gitu, gimana kak kalau segini, terus dari dia menjawab kemudian kayaknya belum bisa gitu, soalnya kan ya jadi intinya kalau ada kayaknya belum bisa nih begini gitu banyak ya. Pas setelah itu ya udah nggak apa-apa, katakan aku juga tahu gitu, sebenarnya aku nego dulu padahal pertama kali soalnya bukan apa, aku cuma pengen tahu aja gitu ini segini tuh kalau misalnya aku naikin masih bisa enggak gitu. Jadinya aku tahu, oh misalnya kalau misalnya aku bikin video dengan subscriber segini, ternyata red card pasarannya tuh berapa gitu, ternyata emang di harga segitu. Akhirnya kita fix deal dengan harga segitu. Dan ternyata kalau endorse itu kan ternyata ya, jadi kalau misalnya antara sampel produk sama endorse itu, karena endorse itu emang kita dibayar terus dapat produknya juga dikirimin, jadi itu kalau endorse itu emang agak-agak ribet dibanding sama sampel produk. Kalau sampel produk mereka mengirimkan barang, kita minta review itu yang udah, ini berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman, soalnya mungkin setiap orang berbeda-beda ya pengalamannya. Kalau sampel produk itu biasanya yang udah aku jalani itu, mereka itu paling minta yang di review yang paling utamanya misalnya harus ini gitu. Itu untuk video, untuk apa-apanya biasanya itu terserah aku. Nah kalau untuk endorse ini jadinya kita semua konsepnya itu ada enaknya ada enggaknya. Yang bikin enaknya jadi kita tinggal bikin video aja gitu, tinggal bikin video untuk kata-katanya itu udah disiapin gitu, maksudnya semua konsep videonya itu udah disediain dari mereka, mulai dari judul, hashtag, deskripsi, sama misalnya konsep dari apa yang mau kita omongin, mau kita review, tinggal kita bagaimana cara mengembangkannya, itu enaknya gitu. Untuk thumbnail juga udah dikasih gambaran nih begini, tapi yang gak enaknya itu kita, maksudnya video yang udah kita buat itu, yang udah kita buat harus di review dulu ke mereka cocok atau enggak. Kalau enggak ya kita bisa harus ngetek lagi, karena pas saat kita udah setuju nih deal, mereka juga kan dikasih kita itu dikasih SOW lah, dikasih briefnya nih, konsepnya nih begini. Jadi mereka juga punya dari mereka, jadi mereka itu aku nggak ngerti itu bahasanya, pokoknya jadi antara si pihak pertama dan pihak kedua itu, jadi si pihak pertama itu yang ngasih endorse itu jadinya kan punya aturan juga sama seperti kita. Jadi salah satunya itu di mereka itu, kalau bukan di mereka ya, mungkin setiap brand juga berbeda-beda. Jadi mereka punya hak kalau misalnya video kita tidak sesuai dengan konsep mereka kurang berkenan, ada yang salah ya, mereka berhak untuk mereka tuh minta untuk kita ngetek ulang atau diperbaiki gitu. Dan pas saat endorse yang aku ini, alhamdulillah kalau untuk pas videonya itu aku langsung fix, langsung oke dari mereka. Hanya pas thumbnail aku tuh agak sedikit direvisi dari mereka. Sebenarnya itu aja. Kalau misalnya sampel produk yang udah aku rasain itu bebas ya, karena kita juga emang nggak ada
Kalau sampel produk untuk yang berdasarkan pengalaman aku, emang aku nggak ada. Kalau sampel produk kan cuma datang barangnya aja, jadi nggak ada revisi-revisian untuk video gitu. Biasanya lebih ke apa ya, kita mengembangkannya aja bagaimana gitu. Terus setelah itu apa ya, ya itu enaknya sih kalau endorse, kita semuanya udah disediain, udah disiapin dari mereka, tinggal bagaimana cara kita mengembangkannya, itu aja sih. Kebetulan anakku nangis bikin videonya jadi agak belibet. Oke lah, untuk video kali ini aku cukupkan sekian dulu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya juga pengalaman, sering-sering pengalaman, silahkan bisa tuliskan nanti di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau ada waktu, nanti kita sering-sering lagi sering-sering lagi tentang pembahasan ini. Kalau misalnya emang banyak yang suka, nanti akan aku bikinkan lagi part 2 nya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. See you next time my video. Yaudah, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye now.